Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rita Hananto, NPM 20 100 117, kelas 03. Di sini saya akan menjelaskan salah satu hak atas tanah, yaitu hak guna bangunan. Mari kita pelajari tentang haknya. Siapa yang menjadi subjek haknya berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Dasar Pokok Agraria yang menjadi subjek-subjek hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia. Kemudian Badan Hukum Indonesia jangka waktu adalah diberikan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Sesudah jangka waktunya dan diperpanjang berakhir dapat diberikan pembaruan paling lama 30 tahun. Dasar hukumnya adalah Pasal 36 UU PA, kemudian Pasal 1940 tahun 1996. Kita buka kembali ketentuan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Kita buka kembali ketentuan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. Apakah yang dimaksud dengan hak guna bangunan? Pada pasal 35 disampaikan bahwa hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Pada ayat 2 disebutkan di sini ada permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan hubungannya. Jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pada pasal 36, aturan bahwa yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pada pasal 40 diatur mengenai hapusnya hak guna bangunan. Yang pertama, karena jangka waktunya berakhir. Kemudian dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena suatu syarat tidak dipenuhi, kemudian dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir berikut dicabut untuk kepentingan umum. Diterlantarkannya tanah musnah dan ketentuan pasal 36 ayat 2. Konversi mengenai hak guna bangunan dari tanah hak barat berdasarkan ketentuan PMA nomor 2 tahun 1960 terdapat jangka waktu proses konversi. Jadi pihak barat berubah menjadi hak milik menjadi HGB, hak pakai dan hak tanah negara sesuai dengan ketentuan ini. Kita buka kembali Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak atas tanah. Di sini juga diatur pada pasal 21 yang dapat memberikan dengan hak guna bangunan adalah tanah negara, tanah hak milik pengelola, dan tanah hak milik. Pada pasalnya 26 ayat 1 diatur bahwa hak guna bangunan atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang dan diperbarui jika memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah tanah yang masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut, kemudian syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baiknya oleh pemegang hak dan pemegang masih mempunyai syarat sebagai pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan tanah tersebut masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Yang bersangkutan pada ayat 2 diatur bahwa hak guna bangunan atas tanah, hak pengelolaan diperpanjang atau diperbarui dengan permohonan pemegang hak guna bangunan setelah dapat persetujuan dari pemegang hak pengelola. Pada pasal 27 diatur bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan atau pembaruan diajukan selambat-lambatnya 2 tahun. Sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan tersebut dapat diperpanjang atau pembaruan hak guna bangunan dicatat dalam buku tanah pada kantor pertahanan pada pasal 30. Di sini diatur mengenai kewajiban pemegang hak guna bangunan. Di antaranya adalah membayar uang pemasukan yang jumlahnya dan cara pembayarannya ditetapkan dengan keputusan pemberian haknya. Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan di perjanjian pemberian dan memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada pasal 31 diatur bahwa jika tanah hak guna bangunan, keadaan geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup perkarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, pemegang hak guna bangunan wajib memberikan jalan keluar. Berdasarkan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 6 tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah rumah tinggal, maka sesuai dengan ketentuan
pada pasal 1. Pada keputusan ini bahwa hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah untuk rumah tinggal perseorangan warga negara Indonesia yang luasnya 600 meter persegi atau kurang atas permohonan yang bersangkutan dihapus dan diberikan kembali kepada bekas dan hak milik tanah, hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang luasnya 600 meter atau mengurang yang sudah habis jangka waktunya dan masih dipunyai oleh bekas pemegang. Hak tersebut atas permohonan yang bersangkutan diberikan hak milik kepada bekas pemegang hak. Dan untuk pemberian hak milik tersebut penerima harus membayar uang pemasukan kepada negara sesuai dengan ketentuannya. Berlaku berdasarkan ketentuan pada peraturan pemerintah negara agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Di sini diatur bagaimana permohonan hak guna bangunan diajukan secara tertulis, kemudian disampaikan, dan pada permohonan hak guna bangunan dimaksud memuat tentang keterangan mengenai pemohon, kemudian keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fiksi, dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Pada pasal 34 diatur mengenai apa saja yang perlu dilampirkan untuk permohonan hak guna bangunan ketika non-fasilitas penanaman modal dan fasilitas penanaman modal yang perlu dilampirkan di sini adalah mengenai pemohon, kemudian mengenai tanahnya dan surat pernyataan. Sekian dari saya, Ridho Ananto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.